Ada analis komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom di Rumah Pemilu hari ini. Ada Mas Adi Praitno yang akan menganalisis arah politik PDI Perjuangan dalam Rakernas atau jelang Rakernas PDI Perjuangan kelima pada hari esok 24 Mei. Mas Adi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Mas Adi, ini kan Rakernasnya belum dimulai tapi pemanasannya sudah ada nih kan dari PDI Perjuangan sendiri. Jarod Saiful Hidayat bilang kalau akan ada sejumlah kejutan dalam Rakernas nanti. Apa yang bisa Anda baca? Ya, saya kira memang yang disebut dengan kejutan itu bisa saja tak ada kejutan. Misalnya kita mendengar PDIP itu akan ada kejutan misalnya soal siapa yang akan mendampingi Ganjar, soal politik, soal siapa yang hadir dalam kampanye akbar dan kampanye akhir yang dilakukan oleh PDIP. Tapi kan at the end of the day-nya tak ada kejutan-kejutan apapun yang seperti diharapkan oleh publik. Oleh karena yang disebut kejutan bagi saya mungkin juga dalam Rakernas PDIP ini sebenarnya tak ada kejutan apapun. Nah, yang kedua, yang disebut kejutan itu misalnya Pak Jokowi hadir atau mungkin Prabowo diundang, rasa-rasanya tidak ya. Karena kalau statement PDIP misalnya sampai hari ini bahwa Rakernas itu acara internal, jadi yang diundang itu adalah internal kader partai yang hanya dianggap memiliki akses, hanya dianggap sebagai kader, dan tentu saja nanti keputusan-keputusan politik yang diambil pun juga adalah keputusan politik internal dan tidak melibatkan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan kalau yang diundang itu di situ ya tak ada orang lain sebenarnya selain kader-kader PDIP secara umum. Jadi bagi saya Mbak, tak ada kejutan apapun sebenarnya yang menurut saya akan disampaikan oleh Rakernas PDIP yang akan dimulai besok dan untuk beberapa hari ke depan. Oke, jadi Anda mau bilang kalau lebih seru sebelum Rakernas sendiri, pas Rakernasnya sebenarnya udah nggak seru lagi nih, Mas Adi? Ya, saya kira ini bagian dari strategi komunikasi publik PDIP supaya jadi perbincangan bahwa akan ada kejutan itu sebenarnya adalah tak ada kejutan apapun. Karena dianggap ada kejutan misalnya Gibran dan Jokowi hadir, rasa-rasanya tidak mungkin. Kalau yang dianggap misalnya mengundang Prabowo kok rasa-rasanya sulit ya, karena ini adalah kader internal partai dan per hari ini Prabowo itu masih ketua umum Gerindra dan bukan presiden terpilih, baru tanggal 20 Oktober menjadi presiden yang secara definitif akan dilantik. Yang kemudian menjadi kejutan itu adalah kalau kemudian PDIP mengumumkan secara terbuka sikap resmi mereka terkait dengan pemerintahan ke depan. Karena dalam Rakernas ini adalah momen di mana seluruh kader-kader PDIP dari pusat hingga daerah akan berkumpul, akan menyampaikan aspirasi, akan menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait bagaimana seharusnya PDIP di 5 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu saja. Kalau itu disampaikan secara terbuka, maka itu akan menjadi kejutan. Karena kalau kita melihat historisitas dari PDIP, biasanya sikap resminya itu kan dilakukan setelah Kongres. Sementara Tapi Kongresnya masih 2025 ya? baru tahu 2005, baru setelah Kongres diumumkan, itu kurang lebih sekitar setelah Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden, setahun setelahnya baru PDIP Kongres dan mengumumkan secara terbuka. Kalau sikap resmi PDIP itu dipercepat, diumumkan dalam Rakernas besok di Ancol, bagi saya itu adalah bagian penting atau variabel penting dari yang disebut dengan kejutan-kejutan itu. Luar itu rasa-rasanya nggak ada kejutan apapun. Tapi Mas Adi masih perlu nggak sih diumumin sikap politiknya secara resmi? Sebenarnya kan kita sudah bisa lihat ya bagaimana kritisnya sikap PDI Perjuangan selama ini ke pemerintahan yang bahkan juga belum berjalan. Kalau kita melihat statement-statement PDIP ini kan sikap pribadional sebenarnya, sikap person, sikapnya Hasto secara pribadi, sikapnya Ganjar secara pribadi, sikapnya Jarod, sifatnya Perlu secara Masinton. resmi ya sikap partai begitu ya? Akumulasi dari sikap-sikap pribadi ini sebenarnya ditebalkan oleh publik. Apa endingnya? Jangan-jangan memang sikap resmi PDIP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sikap pribadi setiap anggota-anggota PDIP itu. Oleh karena itu, ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena selama ini kan terkesan sikap politik PDIP pun itu terbelah. Misalnya Hasto itu kan selalu agresif, selalu kritis, memberikan Beda dengan siapa? Beda dengan Mbak Puan? dengan Puan yang kelihatan kalem, kelihatan soft, dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan Pak Jokowi kan kelihatan sangat sumringah dan baik-baik saja, seakan-akan tidak ada persoalan apapun.
Tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai. Kalau kemudian tiba-tiba dalam Rakernas besok ada tanda-tanda yang mengarah sikap resmi PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena seakan-akan sikap PDIP per hari ini masih macam-macam kadernya. Ada yang siap oposisi, ada yang lunak-lunak, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi Anda bisa membaca itu analisa Anda ya, sikapnya Puan kemudian pada saat ketemu Presiden Jokowi, kemudian juga sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, termasuk juga kalau kita lihat kan Jarod Saiful Hidayat ketika menyebut Presiden Joko Widodo diundang atau tidak juga punya reaksi yang berbeda begitu ya dengan apa yang kita lihat antara pertemuan Joko Widodo dan juga Puan Maharani. Ya, saya kira kalau kita melihat Puan Maharani sebagai bagian penting dari elit politik PDIP misalnya, sampai hari ini pun, ya, termasuk sepanjang pemilu kemarin, Puan ini kan nyaris tidak pernah memberikan sikap-sikap yang agresif ataupun sikap-sikap kritis seperti kawan-kawan PDIP yang lainnya. Puan ini kan lihat soft, kelihatan kalem, dan bahkan kalau tidak salah didelegasikan oleh PDIP untuk membangun komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Jadi bagi saya sulit sebenarnya membaca secara resmi apa sikap politik PDIP. Oleh karena itu, sebenarnya publik hanya ingin mengkonfirmasi apa sih sebenarnya sikap akhir dari PDIP terkait dengan Prabowo dan Gibran yang mungkin nanti akan segera diumumkan dan ditetapkan dan akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Ini satu-satunya kejutan yang paling mungkin bisa Oke, ditunggu oleh. Yang kedua, menurut saya sudah tak relevan lagi sebenarnya membincangkan soal kaitan Jokowi dengan PDIP, PDIP dan Jokowi. Bagi saya ini sudah wassalam, sudah tutup ini buku ya. sudah tutup buku dan sulit rasa-rasanya untuk bisa dipersatukan kembali. Inilah yang saya kira bahwa ketika ada Rakernas besok, kemudian PDIP tidak mengundang Pak Jokowi, ya saya kira bagi PDIP, Jokowi sudah bukan kader lagi. Dan bagi Jokowi, PDIP bukan partainya lagi. Karena sejak Gibran maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, saya kira disitulah sebenarnya Jokowi sudah tidak menganggap PDIP menjadi partainya lagi. Jadi bagi saya kalau ke depan ada perdebatan bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP, apakah akan islah ataupun tidak, bagi saya ini hanya akan menjadi perdebatan yang mubazir. Nggak ada gunanya, karena hubungan keduanya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Oke, berarti kejutannya kalau misalnya PDIP punya sikap berada di dalam pemerintahan, itu kejutannya ya, kita tampung dulu itu. Tapi kalau misalnya PDI berada nanti di luar pemerintahan, Mas Adi, apakah nanti PDIP bakal konsisten hingga akhir pemerintahan Prabowo Gibran, nanti bakal ada tetap di luar pemerintahan? Saya termasuk yang agak sedikit meragukan ya, karena memang konstelasi politiknya agak berubah. Kalau tahun 2 tahun pertama Prabowo dan Gibran ini jadi presiden dan wakil presiden, ini kan masa bulan madu di mana hubungan politik antara Prabowo dan Gibran termasuk Prabowo dan Jokowi sepertinya masih akan baik-baik saja. Sepanjang hubungan Prabowo dan Jokowi ini baik-baik saja, maka sepanjang itu juga rasa-rasanya PDIP sulit untuk menjadi bagian dari kekuatan politik Prabowo. Dan masuk tahun ketiga, tahun keempat, ataupun jelang akhir tahun yang kelima, hubungan Jokowi dan Prabowo sudah tak baik-baik saja. Hubungan Prabowo dan Gibran sudah mulai merenggang. Bukan tidak mungkin PDIP akan menjadi instrumen penting, menjadi variabel penting yang akan dirangkul oleh Prabowo untuk menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya. Jadi bagi saya PDIP bergabung dengan Prabowo ataupun tidak, sangat tergantung bagaimana hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu faktor salah satunya. Yang ketiga, ini kan dalam koalisi presidensialisme multipartai, apalagi ada intensi koalisi mayoritas, koalisi gemuk, seringkali partai-partai pendukungnya Prabowo dan Gibran itu tak dijamin bahwa mereka akan solid. Tak bisa dijamin bahwa mereka itu akan tegak lurus dengan semua keputusan politik Prabowo. Mungkin di perjalanannya nanti akan ada partai-partai politik pendukung Prabowo dan Gibran itu kritis dari dalam. Dia menjadi dari dalam. Dalam konteks itulah kemudian ketika ada 1-2 partai yang kemudian dia menyalak suka protes dengan Prabowo, bukan tidak mungkin Jokowi bukan tidak mungkin PDIP akan menjadi partai yang akan diperhitungkan untuk dirangkul. Oke. Oke, kalau PDIP nanti oposisi nih, apakah PDIP akan survive jika nantinya jadi pejuang tunggal oposisi di parlemen, Mas Adi? Kalau melihat historisitasnya, PDIP ini kan terbukti sepanjang 10 tahun menjadi zaman
Pak SBY, itu suara PDIP naik secara signifikan dan bahkan memenangkan pertarungan pileg dan pilpres sekaligus. Bagi saya itu adalah catatan yang memang tidak bisa dibantah. Meski pada saat yang bersamaan misalnya, kita juga tidak bisa menutup mata. Untuk 5 tahun yang akan datang tentu jalan yang harus dilalui oleh PDIP ini kan cukup berliku dan berdaki. Apalagi misalnya Prabowo masih bisa mencalonkan diri. Mhm. Dan bersamaan misalnya PDIP tidak punya jagoan yang cukup kuat yang bisa menambah kekuatan politik mereka. Oleh karena itu, sekalipun berada di luar kekuasaan, minimal PDIP itu mampu mempertahankan kekuatan politik mereka, yaitu kekuatan politik ideologis, kekuatan politik nasional yang sampai saat ini itu tegak lurus dan istiqomah mendukung PDIP, yaitu sekitar 16%. Mhm. Minimal 16% ini tidak tergerus. Itu yang paling mungkin bisa akan didapatkan oleh PDIP sepanjang PDIP itu berada di luar kekuasaan. Karena memang tak ada rumus sebenarnya yang inline bisa menjelaskan bahwa partai politik kalau berada di luar kekuasaan dia akan naik secara signifikan. Contohnya PKS. PKS 10 tahun berada di luar kekuasaannya Jokowi, tapi kan kenaikannya tidak pernah Oke. signifikan. Mhm. Landai-landai saja antara tidak turun dan antara tidak naik. Mhm. Oleh karena itu satu-satunya cara yang bisa menjelaskan PDIP naik ataupun tidak, menyolidkan basis politiknya. Yang kedua adalah menambah kekuatan politik di luar basis yang sudah ada, menambah captive market yang lain. Yang ketiga harus memunculkan figur-figur baru yang kemudian bisa menambah kekuatan politik yang ada. Di mana Oke. PDIP akan mendapatkan figur-figur baru di mana para figur baru ini mampu mengajak pemilih-pemilih lain di luar basis-basis tradisional yang sudah dimiliki oleh PDIP. Mhm. Kalau sepanjang 5 tahun itu bisa dilakukan, saya kira PDIP akan tetap kompetitif. Tapi jika tidak itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin pilihan menjadi oposisi bukan menjadi pilihan yang kemudian nasional yang bisa menjamin mereka akan menjadi partai yang tetap kuat. Mhm, mhm. Oke, untuk survive ya, untuk PD Perjuangan ya. Tapi Anda bisa membaca nggak, Mas Adi, kira-kira siapa lagi nih rekan PD Perjuangan yang akan berada di luar pemerintahan? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sepertinya PKS. Oke. PKS ini memang gestur tubuhnya kelihatan memang ingin membuka komunikasi dengan Prabowo. Tapi rasanya Prabowo itu ingin menutup hati ya. Karena dalam acara PKS kemarin Prabowo nggak datang. Treatment Prabowo beda dengan PKS, dengan PKB dan Nasdem. Nasdem. Mhm. Kan 2 kali berjumpa dalam waktu yang cukup berdekatan. Dengan PKB misalnya itu dalam waktu yang berdekatan. Sementara dengan PKS diundang secara resmi, disediakan karpet merah dalam acara ulang tahunnya, tapi tidak datang. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun PKS punya intensi untuk bergabung, rasa-rasanya kubu Prabowo, kubu Gibran, dan kubu pendukungnya itu tidak terlampau tertarik menjadi bagian di mana PKS akan diajak di dalamnya. Mhm. Selain PDIP, saya masih meyakini bahwa PKS juga akan berada di luar kekuasaan. Di luar itu Nasdem dan PKB tingkat probability-nya bergabung dengan Prabowo itu cukup terbuka. Oke, oke. Selanjutnya yang menarik juga setelah Rakernas ini, posisi untuk Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan di di Pilpres 2024. Akankah punya posisi penting untuk tetap menjaga suara untuk Ganjar hingga tahun 2029 nanti? Kalau melihat pernyataan elit PDIP, Hasto salah satunya, Ganjar kan sudah mulai diberikan peran ya, terutama untuk memberikan inspirasi terkait dengan bagaimana memenangkan pertarungan di pilkada. Jadi sukses story Ganjar sebagai Mhm. 2 kali jadi gubernur Jawa Tengah, ini sepertinya ingin ditularkan kepada begitu banyak calon-calon kepala daerah yang nantinya akan bertanding di bulan November mendatang. Oleh karena itu, ini kan dari bagian supaya Ganjar itu tidak shutdown, supaya Ganjar itu terus menjadi spotlight, menjadi orang yang mendapatkan posisi di partainya, sehingga energi Ganjar, eksistensi Ganjar akan terus diperhitungkan, baik di internal ataupun dalam konteks politik secara nasional. Karena kalau Ganjar tidak mendapatkan expose dalam Mhm. posisi jabatan politik strategis apapun dan peran-peran penting dalam politik elektoral, tentu namanya akan ditelan oleh zaman. Oleh karena itu, kalau kita melihat jangka pendeknya, short term, bahwa Ganjar sepertinya akan dilibatkan. Mhm. Bagaimana dalam pandangan dalam pilkada ke depan, saya sepertinya turut menduga bahwa Ganjar sepertinya akan masuk dalam struktur kepengurusan. Mhm. Ataupun toh kalaupun tidak masuk dalam struktur kepengurusan, akan ada penugasan-penugasan lain.
bahwa Ganjar itu supaya memiliki kontribusi, memiliki peran yang bisa diklaim atas nama sebagai bagian dari partai politik. Oke. Karena hanya dengan cara itu PDIP ataupun Ganjar Pranowo akan tetap eksis sebagai Oke. komponen penting yang diperlukan untuk menjadi kontestan politik di 5 tahun yang akan datang. Suka tidak suka, Ganjar per hari ini adalah tokoh internal PDIP yang selalu diperbincangkan, masih punya popularitas yang mungkin akan menambah kekuatan politik PDIP di Oke. masa yang akan datang. Tapi semuanya sangat tergantung bagaimana PDIP memperlakukan. Baik. Kita masih harus tunggu nanti Mas Adi apakah memang benar, kita harus sabar menunggu sampai hari Jumat besok apakah memang benar ada kejutan dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan yang akan dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas Adi. Dan usai